Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran matematika, yaitu tentang bilangan bulat. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Semoga anak-anak Bapak dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta anak-anak Bapak diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa beraktivitas, belajar dari rumah walaupun kita tidak belajar ke sekolah karena adanya musibah non alam pandemi Covid 2019. Nah, anak-anak Bapak semuanya, pada pagi hari ini tentu kita selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa dapat kembali belajar seperti biasa sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 pada saat ini. Nah, anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita mulai belajar, Bapak tidak akan lupa mengingatkan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid 2019. Yaitu kita harus selalu menggunakan masker dimanapun kita berada di luar ruangan, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah beraktivitas, makan makanan sehat dan bergizi serta rajin berolahraga. Dan yang terakhir, kita selalu berdoa agar diberikan kesehatan dan kebugaran dalam beraktivitas kepada Sang Pencipta. Itu adalah wujud dari kita rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita diberikan rahmat yang begitu tak ternilai harganya, itu berupa kesehatan. Tanpa sehat kita tidak akan bisa menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Kalau kita sudah sakit pasti kita akan tertidur saja di rumah. Maka perlulah kita bersyukur dalam setiap saat kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Tuhan selalu memberikan kepada kita rahmat yang sangat berlimpah. Nah, anak-anak Bapak semuanya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah anak-anak Bapak menyimak video pembelajaran secara mandiri dari rumah, anak-anak Bapak nanti akan mampu membaca lambang bilangan bulat positif dengan benar, kemudian akan mampu membaca lambang bilangan bulat negatif dengan benar. Setelah anak-anak Bapak mampu membaca, anak-anak Bapak akan mampu menulis lambang bilangan bulat positif dengan benar, serta mampu menulis lambang bilangan bulat negatif dengan benar. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, ini selalu Bapak sampaikan bahwasanya materi kita ini apa fungsinya bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak Bapak semuanya, banyak hal di sekitar kita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, apa contohnya? Contohnya kita berada pada ketinggian suatu tempat, kemudian menyatakan suhu, menyatakan keuntungan dan kerugian dalam berdagang, dan banyak lainnya. Contoh, kita berada pada ketinggian 700 meter di atas permukaan air laut contohnya. Atau kita pernah menyelam ke sungai, berada di bawah 1 meter di bawah permukaan air sungai. Maka itu bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Serta pengukuran suhu. Biasanya kita ke sekolah itu diukur suhu kita terlebih dahulu supaya kita bisa menentukan apakah kita memiliki kondisi tubuh yang fit. Perhatikan gambar di bawah ini, kita disuruh minta mengamati. Nah, anak-anak Bapak semuanya, ini adalah termometer suhu tubuh, bisa digunakan di dekat kepala atau menggunakan tangan, menggunakan bagian benda yang ada pada tangan kita berupa kulit. Nah, berapakah suhu yang tertera pada termometer di samping? Ini berarti kita bisa baca berapa kira-kira suhunya. Ya, bagus, 36,2 derajat Celcius. Nah, dapat kita tulis seperti ini. Suhu yang tertera pada termometer samping adalah ditulis 36,2. Kalau kita baca,
Ini kalau kita baca, sudah kita tulis ini dibaca 36,2 ya, bagus. Ini adalah salah satu trik belajar secara bertahap. Kita lihat, kita mengamati, kemudian kita tulis. Setelah kita tulis, kemudian kita baca. Ini artinya anak-anak Bapak melakukan aktivitas secara berurutan. Mulai dari mengamati, menulis, kemudian membaca, kemudian mengulang-ulangnya kembali. Berikutnya, diminta mengamati kembali. Ini adalah lemari es. Kita biasanya menyimpan makanan supaya segar di dalam lemari es ini agar awet dan tahan lama. Tentu membutuhkan energi listrik. Nah, contohnya seperti ini. Makanan dan minuman yang disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu tertentu, beberapa saat kemudian suhu tersebut berada dalam lemari pendingin mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0. Berarti dia di bawah 0. Ini ada derajat Celcius nih. Ini termometer. Ini berarti di bawah ini, di bawah 0. Kalau di atas berarti dia ke atas, kalau di bawah berarti ini ke bawah. Apa bedanya? Setiap 0 ini naik ke atas, lihat nih nilainya. Apa perbedaannya antara dengan 0 yang di bawahnya? Ya bagus. Ada tanda negatif, dan di atas nih kenapa tidak ada tanda positif? Dalam matematika biasanya tanda positif itu tidak ditulis. Makanya hanya tanda negatif saja yang ditulis. Ini bagus. Bahwasanya nilai yang berada di bawah 0 derajat berarti dia negatif, kita tulis tandanya. Kalau nilainya di atas itu positif tanpa ditulis. Kalau ini contoh soalnya 3 derajat Celcius di bawah 0, berarti ditulis negatif 3 derajat Celcius. Bagaimana dengan contoh berikutnya? Kemudian makanan dan minuman dikeluarkan lemari pendingin. Suhu makanan mencapai atau menjadi 12 derajat Celcius. Naik dia menjadi 12. Berarti dapat kita tulis ini, walaupun tidak diukur berapa rentang naiknya, yang diminta itu setelah dia menjadi 12 derajat Celcius ini, apakah dia di atas atau di bawah? Ya, bagus. Dia sudah berada di atas 0 derajat karena sudah berada di luar, tidak dingin lagi. Bagus anak-anak Bapak semuanya. Ini dapat kita ilustrasikan seperti ini anak-anak Bapak. Ini adalah batasan. Kalau kita berada di sungai, yang di ke atas ini tidak ada airnya, yang ada airnya di bawah karena dia di permukaan air. Seperti itu. Ini titik 0 kita misalkan. Ke bawah, tadi ke bawah nilainya adalah negatif. Kalau dikatakan ke atas, berarti kalau ke atas nilainya positif ya. Bagus anak-anak Bapak. Apa artinya? Semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka nilainya akan semakin baik, semakin positif. Semakin kita jauh dari Tuhan Yang Maha Esa, maka nilai kita akan semakin negatif. Ini adalah salah satu bentuk aplikasi dari pembelajaran operasi bilangan bulat. Jadi kalau kita selalu berbuat baik pada diri sendiri, orang lain, apalagi kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan rasa bersyukur kita, maka kita akan bernilai positif. Tapi kalau kita terlalu jauh dengan Tuhan, maka kita tidak akan diberikan sebuah hidayah, kemudian rezeki yang melimpah. Pasti kita akan jauh dari beliau, maka nilainya negatif. Ini sangat bagus sekali kalau kita belajar matematika aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagus anak-anak Bapak semuanya. Kita lanjutkan. Ini diminta anak-anak Bapak untuk menalar. Perhatikan gambar berikut. Ini ada suhu pada pagi hari masih salju. Berarti ini pada musim salju ya. Kalau di daerah kita tidak ada salju kecuali di puncak Jayawijaya yang ada di Jayapura. Ini hanya ada di daerah subtropis. Karena daerah kita adalah daerah tropis, maka kita hanya memiliki 2 musim saja. Beruntung kita ada cahaya matahari sepanjang tahun menyinari. Itu adalah rasa bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perlu kita bersyukur banyak-banyak. Pagi hari salju tebal, siang salju tebal lagi, sore salju tebal, malam salju tebal karena musim salju. Ini contoh. Suhu pada pagi hari adalah 8 derajat Celcius. Suhu tersebut dibaca negatif 8 derajat Celcius. Ini suhunya ini pagi negatif 8. Berarti kalau negatif tadi di bawah 0 derajat. Bagaimana suhu pada siang hari? Kita tulis ini. Suhu pada siang hari adalah titik-titik
Suhu tersebut dibaca negatif titik. Berapa kira-kira? Kita lihat suhu pada gambar ini siang. Ini berapa? Ya, bagus. Kita tulis 7 derajat Celcius, negatif 7 derajat Celcius. Kemudian kita tulis, nah negatif sudah ada 7 derajat Celcius. Bagus. Sudah mulai hampir mengerti anak-anak Bapak semuanya. Kita lanjutkan suhu pada sore hari. Suhu pada sore hari adalah titik-titik. Suhu tersebut kita baca karena negatif semuanya negatif titik. Kita lihat suhu sore, siang, hampir sama. Kita tulis seperti ini, negatif 7 derajat Celcius. Kemudian kita baca ini negatif 7 derajat Celcius. Ini hampir sama suhu siang pada sore hari. Kita lanjutkan suhu pada malam hari. Berapa kira-kira suhu pada malam hari? Ya, bagus. Kita tulis negatif 9 derajat Celcius. Kita baca negatif 9 derajat Celcius. Ini adalah salah satu bentuk aplikasi dari bilangan bulat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengukur suhu ruangan kita, berarti kita menggunakan termometer nantinya. Nah, kita lanjutkan. Anak Bapak diminta kembali menalar. Ini ada soal lagi. Suhu pada permukaan es batu mencapai 10 derajat Celcius di bawah 0. Harus ingat tadi, kalau di bawah 0 itu ditulis bagaimana? Apa tanda yang tidak boleh tinggal? Ya, bagus. Tanda tidak boleh tinggal adalah negatif. Maka kita tulis negatif 10 derajat Celcius. Ya, bagus. Kalau katanya nanti suhu itu mencapai 10 derajat Celcius di atas. Kalau di atas berarti positif. Kita tinggal tulis saja 10 derajat Celcius. Bagus. Lanjut. Andi menyelam ke dasar sungai sedalam 3 meter. Kedalaman Andi saat berada di dasar sungai dapat ditulis titik-titik. Kalau dia di bawah dasar sungai berarti di bawah atau di atas? Ya, bagus. Di bawah berarti tandanya adalah negatif. Negatif 3 meter. Apakah pakai derajat, Pak? Tidak pakai derajat lagi karena yang pakai derajat itu adalah ukuran suhu atau sudut nanti. Kalau ini hanyalah suatu kedalaman. Lanjut soal berikutnya. Rudi berada pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Ketinggian Rudi dapat ditulis titik. Kita tulis kalau dia berada di ketinggian berarti positif atau negatif? Ya, positif. Bagus ya anak-anak Bapak semuanya karena berada di atas permukaan laut katanya tadi. Kita tulis 700 meter. Nah, Bapak yakin anak Bapak mampu memahami penjelasan yang singkat ini untuk kegiatan pembelajaran pertemuan pertama matematika, yaitu bilangan bulat membaca dan menulisnya. Nah, anak-anak Bapak semuanya, di sini ada disuruh berlatih di rumah. Silakan anak Bapak catat. Kemudian soal ini dikerjakan di rumah sebanyak 5 buah soal yang ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 walaupun ini ada A, B, C, D, E. Ini sampai E. Berarti jadinya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa semuanya? 8. Walaupun nomornya sampai 4. Silakan dikerjakan ini di rumah dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kita di dalam grup WA kelas 6A. Nah, anak-anak Bapak, sekian materi bilangan bulat. Bapak tidak lupa bosan-bosannya menyampaikan protokoler kesehatan. Apa kata ini? Hanya ada pantun dan pepatah. Menyenangkan bukan belajar matematika? Ya, menyenangkan sekali apalagi kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi harus selalu ingat, pisau itu akan semakin tajam jika selalu diasah. Nah, kalau kita tidak mau belajar, maka kita akan tumpul seperti pisau. Kalau otak kita ini sering kita belajar dengan rajin, disiplin, dari waktu ke waktu, insya Allah Tuhan akan memberikan kecerdasan kepada kita. Yang penting kuncinya adalah disiplin. Nah, perlu juga Bapak ingatkan protokoler kesehatan seperti tadi. Gunakanlah kita masker dimanapun kita berada. Kita tidak tahu nih virus ini tidak nampak sama kita karena itu makhluk hidup tanpa kasat mata. Tidak nampak sama dengan mata kita. Maka kita harus menggunakan apa tujuannya? Pasti untuk menjaga kesehatan diri kita yang pertama sekali. Kalau orang lain itu adalah keputusan mereka sendiri. Tapi yang penting pada diri kita adalah kita yang harus kita dahulukan. Kalau sudah kita menggunakan masker, baru kita berikan dan kita ajak pada orang lain.
cuci tangan, makan makanan bergizi, dan selalu kita berdoa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, serta kita akan mudah dalam beraktivitas. Itulah materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak Bapak dapat memahaminya dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silakan anak Bapak sampaikan pada komentar YouTube ataupun di WA grup kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.